Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita Machine Guard Part 3. Disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan buat kalian yang belum nonton part 2 dan part 3-nya silahkan lihat di playlist yang sudah saya sediakan. Oke, tanpa basa-basi lagi mari kita mulai ke pembahasannya. Setelah Chun Mukam dikalahkan oleh Chun Ye-won, terlihat para anak buahnya ketakutan pada Chun Ye-won. Chun Ye-won lalu berkata pada mereka, "Apa kalian ingin mencobanya juga?" Tetapi mereka tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepalanya saja. Mereka pun berlari dan mencoba untuk membantu Chun Mukam. Tetapi Chun Mukam malah berteriak dan berkata bahwa ia tidak ingin dibantu. Ia lalu berkata pada Chun Ye-won mengapa ia tidak menghabisinya. Chun Ye-won berkata bahwa ia sebenarnya ingin menghancurkan kepala Chun Mukam. Tetapi karena ujian kedua adalah ujian kelompok, ia tidak melakukannya. Chun Mukam terus memprovokasi Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won berkata bahwa ia akan menghajarnya jika ia terus-terusan begitu. Tapi pada akhirnya Chun Ye-won pergi meninggalkan mereka semua sambil meledek Chun Mukam. Terlihat Chun Ye-won berlari setelah meninggalkan Chun Mukam. Ia berkata dalam hatinya bahwa pertarungan tadi sangat berbahaya. "Jika bukan karena Nano, aku pasti akan kalah," ucap Chun Ye-won dalam hatinya. Ia berpikir dalam hatinya bahwa ia kurang dalam pengalaman bertarung. Ia pun berhenti pada sebuah batu di atas sungai. "Nano, berapa banyak aku menggunakan semua fungsimu?" ucap Chun Ye-won pada Nano sambil memandang sungai. "Setelah diperiksa saat ini, Anda telah menggunakan 3% dari semua fungsi Nano Machine," ucap Nano pada Chun Ye-won. Terlihat Chun Ye-won terkejut karena dia baru menggunakan Nano sebesar 3%. Lalu Chun Ye-won pun meminta Nano untuk mentransfer keseluruhan fungsi dari Nano Machine. Terlihat Nano menambahkan bahasa Inggris sebagai salah satu hal yang akan ditransfer pada otak Chun Ye-won. Lalu Nano pun memasukkan seluruh data pada otak Chun Ye-won. Chun Ye-won terkejut, lalu ia oleng karena pusing setelah ditransfer data oleh Nano. "Bagus, pencarian fungsi," ucap Chun Ye-won. Lalu muncul fungsi-fungsi di hadapan Chun Ye-won. Ia terkejut karena banyak hal yang bisa ia lakukan. Bahkan di dalam fungsi tersebut terlihat ada fungsi pertarungan augmented reality. Chun Ye-won lalu mengklik fungsi tersebut dan ia pun meminta bertarung dengan Chun Mukam sebagai AI. Ye-won pun mencari tempat yang sepi dan luas. Terlihat muncul AI Chun Mukam di hadapannya. Nano memberikan 100% impact pada AI tersebut dan menjelaskan bahwa 100% impact ini akan membuat Chun Ye-won mengalami dampak yang sama seperti Chun Mukam menyerangnya. Lalu Chun Ye-won pun menyetujui hal tersebut. Tiba-tiba avatar Chun Mukam berkata, "Dasar darah rendahan, majulah." Chun Ye-won terlihat kesal karena avatar Chun Mukam bahkan bertingkah seperti aslinya. "Ini bagus, aku tidak bisa menghajarnya karena ujian kedua. Tapi karena ini adalah avatar, akan kuhancurkan dia," ucap Chun Ye-won dengan wajah kesal. Avatar Chun Mukam datang ke arah Chun Ye-won dan langsung mencoba untuk menghajarnya. Terlihat Chun Ye-won mencoba untuk menghindar, lalu mencoba untuk menghajarnya kembali. Tanpa disangka avatar Chun Mukam langsung menghindarinya dan menyerang perut Chun Ye-won hingga terpental jauh. "Kenapa aku bisa merasakan sakit?" ucap Chun Ye-won. Nano lalu menjelaskan, ini karena impact yang ia terima sebesar 100%. Lalu Nano berkata pada Chun Ye-won, apa ia ingin menurunkan impact-nya? Chun Ye-won kesal lalu berkata bahwa ia tidak apa-apa dan ingin terus seperti ini. "Dasar darah rendahan, majulah," ucap avatar Chun Mukam. Chun Ye-won kesal lalu berlari dan mencoba menghajar avatar tersebut. Di malam hari yang panjang tersebut, terlihat Chun Ye-won kelelahan setelah bertarung melawan avatar Chun Mukam. Terlihat Nano menjelaskan kekuatan formasi Butterfly Dance yang digunakan oleh Chun Ye-won telah meningkat. Ia menjelaskan semakin banyak Chun Ye-won berlatih, maka gerakannya akan semakin baik. "Tunggu saja, dalam 7 hari avatar Chun Mukam tidak ada apa-apanya bagiku," ucap Chun Ye-won sambil tersenyum kecil. Chun Ye-won datang ke asramanya berada, ia bingung di mana tempat tidurnya. Terlihat para anggota yang ada di asrama menghindari Chun Ye-won. Lalu tiba-tiba Hye-bong muncul dan berkata, "Pangeran, tempat tidurmu lewat sini." Terlihat para anggota di sana memandang Hye-bong. Lalu Chun Ye-won berkata mengapa sikap Hye-bong berubah dan apa yang ia inginkan darinya. Hye-bong berpikir bahwa ia telah dibuang oleh Chun Mukam. Jadi ia bertaruh untuk menjadi bawahan Chun Ye-won. Ia pun berlutut dan berkata, "Aku kadet 23. Hye-bong ingin melayani Anda sebagai tuanku."
Kau akan melayaniku sebagai tuanmu? Tanya Chun Ye-won pada Hyeobong. Saya benar-benar menyesal telah melakukan hal buruk sebelumnya. Saya mohon maaf, tolong izinkan saya sebagai pelayan Anda, Tuan, ucap Hyeobong dengan keras. Chun Ye-won lalu mengangguk dan berpikir mungkin ia bisa dipercaya karena Hyeobong mau menjadi bawahannya tanpa dipaksa sedikit pun. Terlihat Hyeobong senang karena hal ini. Chun Moo-keum dan bawahannya masuk ke asrama dan melihat Hyeobong sedang berlutut pada Chun Ye-won. Anak buah Chun Moo-keum berkata pada Hyeobong bahwa ia mirip dengan serangga. Lalu Hyeobong ketakutan. Tetapi tiba-tiba Chun Ye-won berkata, "Siapa kau? Beraninya menyebut bawahanku sebagai serangga?" Ia pun melanjutkan perkataannya. "Kaulah yang serangga. Kau bahkan mencoba untuk mencium bokong seseorang," ucap Chun Ye-won dengan tatapan mengerikan. Orang tersebut tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Chun Ye-won. Lalu tiba-tiba ia menyerang ke arah Chun Ye-won. Tetapi dengan mudah Chun Ye-won dapat menghindarinya lalu menghajarnya hingga tersungkur ke tanah. "Dia tidak ada apa-apanya dibanding avatar Chun Moo-keum," ucap Chun Ye-won dalam hati. "Sudah kuduga, aku membuat pilihan yang benar," ucap Hyeobong dalam hatinya sambil memandang Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won berkata pada Chun Moo-keum, "Apa kau ingin mencobanya lagi?" ucap Chun Ye-won tengil. Tetapi Chun Moo-keum langsung pergi dan berkata pada Chun Ye-won untuk menikmati waktunya dengan satu orang pelayan. Terlihat anggota di asrama tersebut kaget karena Chun Moo-keum langsung pergi begitu saja. Karena biasanya Chun Moo-keum sering marah-marah. Mereka lalu memandang Chun Ye-won lalu berpikir, mungkinkah Chun Ye-won akan membawa perubahan baru di Demonic Academy? Ucap mereka. Seminggu kemudian di hari tes kedua di akademi terlihat para kadet sudah bersiap dengan grupnya masing-masing. "Aku telah mengajari semua yang kalian butuhkan. Sekarang kalian akan bertanggung jawab atas kinerja kalian sendiri. Mengerti?" ucap instruktur akademi. "Mado," ucap para kadet. Terlihat direktur akademi memerintahkan ketua kelompok untuk maju ke depan agar bisa mengambil undian. Terlihat ketua kelompok satu masih tetap sama, yaitu Chun Moo-yeon dari Klendrak. Terlihat pertandingan pertama ialah pertandingan antara grup 1 melawan grup 3. Grup 1 senang karena lawannya adalah grup 3 yang mudah. Direktur akademi lalu terkejut karena di grup 8 ketuanya telah berganti. Terlihat saat ini ketua grup 8 ialah Chun Ye-won. Terlihat Clanson kesal karena grup 8 diganti oleh Chun Ye-won. Diperlihatkan beberapa hari sebelumnya setiap grup melakukan latihan seperti biasanya. Lalu Chun Moo-yeon memperhatikan di atas bukit. Ia berpikir bahwa hal-hal itu sia-sia karena berlatih di lapangan terbuka, maka strategi mereka dapat diketahui oleh orang lain. Ia pun memutuskan untuk pergi dan berlatih bela diri sendiri. Terlihat seorang wanita memanggil Chun Moo-keum. "Apa kau?" ucap Chun Moo-keum dengan wajah bingung. Ia pun langsung pergi meninggalkan wanita dari Clanson tersebut. Tetapi saat ia akan pergi, ia dihadang olehnya. "Apa yang kau lakukan?" ucap Chun Moo-keum padanya. Chun Moo-keum lalu pergi meninggalkannya lagi. Lalu tiba-tiba ia memperlihatkan tangannya yang terluka. "Apa kau melukai diri sendiri?" ucap Chun Moo-keum terkejut. Lalu wanita itu pun menjelaskan bahwa ini karena seseorang yang melakukan penyerangan kepadanya. Chun Moo-keum terkejut siapa orang yang berani menyerangnya, mengingat dia adalah calon lord dari Clanson. Dia menjawab bahwa ia tidak tahu karena orang yang menyerangnya menggunakan topeng. Terlihat ia menyuruh Chun Moo-keum untuk waspada pada orang tersebut, karena orang tersebut cukup kuat bahkan bisa melukainya. "Kau menyuruhku berhati-hati karena kau terkena cedera," ucap Chun Moo-keum meledeknya. Wanita itu lalu menjelaskan bahwa ada kemungkinan Chun Moo-keum akan diserang juga karena mereka ada di phase group yang sama untuk ujian kedua. Terlihat wanita itu menjelaskan bahwa tes kedua dibagi menjadi beberapa grup dan hal itu dikarenakan sebelum tes mereka bisa saling mengincar ketua grup satu sama lain. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam tes kedua. Ternyata Chun Moo-keum pun langsung mengerti apa yang dikatakan olehnya. Lalu wanita itu pun pergi dan berkata, "Aku tidak ingin mendengar berita memalukan bahwa ahli waris akan dikalahkan dan tidak lulus tes kedua," ucap wanita tersebut pada Chun Moo-keum sambil pergi meninggalkannya. "Yang terlemah di antara kami memperingatkanku, sungguh menyebalkan, tetapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja," ucap Chun Moo-keum. Lalu terlihat di arah kejauhan seseorang menggunakan topeng bersiap dengan pedangnya untuk menghajar Chun Moo-keum. Di malam hari terlihat Chun Ye-won sedang berlatih bersama dengan Nano hingga larut malam. Terlihat ia kelelahan karena ternyata ia bahkan belum bisa mengalahkan avatar Chun Moo-keum sepenuhnya. Saat Chun Ye-won sedang mencoba untuk kembali ke asrama, ia mendengar suara pertarungan. Ia pun bergegas ke sana dan melihat seseorang yang sedang terbaring di tanah.
Chun Ye-won mengaktifkan penglihatan malamnya. Ia terkejut karena ada dua orang yang bertarung dan salah satunya ialah Chun Moo-keum, sedangkan satunya lagi tidak diketahui karena menggunakan topeng. Orang yang menggunakan topeng tersebut menatap Chun Moo-keum dengan serius. Ia pun lalu mencoba untuk menyerangnya. Terlihat Chun Moo-keum berhasil menghindari serangan tersebut. Bisa menekan Chun Moo-keum hingga seperti itu. Gerakan pria bertopeng itu tidak bisa dianggap remeh, ucap Chun Ye-won sambil bersembunyi. Chun Moo-keum terlihat kesulitan dalam pertarungan tersebut. Lalu ia mendarat setelah menghindar dari serangan orang bertopeng. Tiba-tiba kakinya terasa sakit. Ia pun berteriak kesakitan. Lalu orang bertopeng tersebut melihat ada kesempatan untuk menyerang Chun Moo-keum. Ia pun langsung menyerang ke arahnya. Tapi tiba-tiba orang bertopeng tersebut terkejut karena ia melihat Chun Ye-won yang bersiap untuk menghajar di bawahnya. Orang itu mencoba untuk menyerang Chun Ye-won, tetapi dengan mudah Chun Ye-won dapat menghindar, lalu memukul ulu hati dari orang tersebut. Tanpa disangka, orang tersebut ternyata berhasil menghindar dengan baik. Dengan wajah kesal, ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. "Hei, apa kau baik-baik saja?" ucap Chun Ye-won pada Chun Moo-keum. "Bagaimana aku bisa diselamatkan olehmu?" ucap Chun Moo-keum kesal. "Apakah aku harus meninggalkanmu di sini?" ucap Chun Ye-won kesal pada Chun Moo-keum juga. Lalu di asrama terlihat para kadet dan kelompok 8 terkejut karena mereka melihat Chun Moo-keum dan bawahannya sedang dibawa oleh Chun Ye-won karena mereka berdua terluka. Mereka berdua pun dirawat. Terlihat beberapa dari mereka bertanya apa yang terjadi. Tetapi Chun Ye-won bilang ia akan menjelaskannya nanti. Dan sekarang fokuslah pada perawatannya terlebih dahulu. "Tuan, apa kau tidak terluka?" ucap Hye-bong pada Chun Ye-won. Chun Ye-won pun menjawab bahwa ia baik-baik saja dan jangan mengkhawatirkannya. Chun Ye-won memeriksa luka dari bawahan Chun Moo-keum dengan nano. Terlihat ia tidak menderita luka serius. Tapi Chun Ye-won lupa dengan keadaan dari Chun Moo-keum. Terlihat Chun Moo-keum terluka parah, wajahnya sudah membiru dan kakinya mengeluarkan banyak darah. Chun Ye-won pun memerintahkan Hye-bong untuk memanggil instruktur. Instruktur itu merawat luka Chun Moo-keum. Ia lalu berkata pada Chun Moo-keum tidak akan bisa berjalan dengan normal untuk sementara waktu. Chun Moo-keum terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh instruktur. Dan bersambung. Nah, itu dia alur cerita Nanomachine part 3. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa ini seru atau bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Lalu ini ada beberapa cuplikan yang akan saya bahas di part 4. Jadi stay tune di channel ini ya.